time you walk into the room, got me feeling crazy. Shot my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Bapak, kami mau bertanya, ini bagaimana tanggapan Bapak tentang seorang muslimah yang masuk ke dalam gereja dalam artian untuk hanya sebagai penasaran bagaimana cara orang Kristen beribadah. Oke. Yang pertama, kalau kita kan gereja itu sifatnya universal, siapa saja boleh masuk ke tempat kita. Di sini mau dari suku manapun boleh datang ke sini. Kita akan berjalan dari suku atau dari agama manapun boleh datang ke tempat ini. Selama dia mengikuti tata ibadah gereja itu, tidak membuat ribut atau apa, ya, itu bapak aja. Ya. Tapi biasanya kita di sini tak terima tamu. Kalau ada orang yang baru datang itu ceritanya dari bahasa. Ya itu pasti kan kita sambung. Kita nanti setelah pengumuman ibadah, kita kita tadi gue mau pertama kali ibadah di sini, lo mencoba kalau mau beribadah perhatian. Tapi sepanjang orang itu mengikuti ibadah, tidak membuat hiburan, tidak aneh-aneh gitu ya, pasti kan kita tiba. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya agak sedikit lain dari pertanyaan tadi. Ini bagaimana tanggapan Bapak juga tentang sekarang kan banyak nih Pak oknum-oknum yang mengusir ibadah Kristen gitu Pak, yang kayak nggak memberi kesempatan untuk ibadah seperti Natal atau hari gereja yang biasa gitu Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Kalau menurut saya sih ada dua sisi yang harus kita lihat. Yang pertama memang harus dari sisi izinnya ya. Kalau memang dia izin segala macam, ya harusnya sih bebas dia. Dan yang kedua, kalau udah menggunakan kekerasan, menurut saya itu nggak benar. Ya. Mau sistem lempar atau mempukul atau apa, walaupun kita tidak punya izin ya kan bisa dilakukan polisi. Jadi tindakan kekerasan itulah yang tidak boleh dilakukan. Kalau misalnya hanya menegur atau mengingatkan tolak ke polisi, silahkan. Kalau itu memang melanggar hukum ya. Kalau memang dia bukan bisa di tengah jalan seperti itu kan, itu kan ada pakai speaker pot-pot atau tengah malam pakai speaker pot-pot itu juga sudah tidak baik. Nah tapi sekali lagi posisinya jangan menggunakan cara kekerasan, jangan. Jadi maksud Bapak kalau misalnya selagi gerejanya punya izin untuk membangun di situ, sah-sah aja untuk misalnya kan ini kan sudah gereja, kalau nggak bisa sertifikatnya segala macam, ya wajar kita pakai kan. Tapi kalau kita juga tahu juga kan, kita nggak mungkin juga jam 2 malam teriak-teriak di sini pasang musik itu kan, kita kan mengganggu seperti itu. Kalaupun misalnya dia belum punya izin, ya kan mungkin bisa ditanyakan izinnya nanti proses lah ke dan yang permasalahannya adalah ngurus izin di Indonesia kan agak susah itu jadi masalah. Memang saya tahu beberapa gereja itu mereka sedang mengurus izin, tapi izinnya belum keluar, nah mereka ibadah, dan disitulah yang terjadi perdebatan. Tapi sekali lagi dengan kekerasan menurut saya untuk apapun itu, bukan hanya untuk gereja, untuk rumah ibadah apapun menurut saya tidak. Jadi gimana nih Pak, kalau misalnya tanggapan Bapak ini, gereja ini udah punya izin nih, tapi tetap digusur oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang tidak mengerti tentang keberagaman di Indonesia. Pertama itu bisa dikasih tahu hukum, karena bisa dilakukan. Kedua, pendekatannya adalah pendekatan secara personal pada oknum tersebut. Mungkin dia perlu dikasihi ada kasihan dari pihak gereja atau apa seperti itu. Terus gereja juga harus memberikan kasih kepada orang-orang yang sedang pokoknya udah berdebat izin nih, ya, tapi dia nggak pernah membantu sendiri, kan? Begitu juga saya masih bantuan. Jangan panik. Saya sih nggak mempermasalahkan siapapun, Kristen juga menurut saya ada yang egois juga gerejanya. Terlalu megah gerejanya kan, sementara tetangganya ada yang susah. Mungkin ada katanya nggak?